Rining Nawangsari MSI, selaku Koordinator Program Studi Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur. Yang kami hormati ketiga narasumber pada siang hari ini, yaitu Kak Azizah Nur Aulia, Kak Iqbal Nailul Murad, dan Kak Nur Aisyah Luciana. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu secara virtual melalui Zoom meeting pada siang hari ini dalam acara sharing session skripsi, motivasi diri untuk siap skripsi. Pada kesempatan kali ini, saya, Amelia Wahyunitias, akan memandu jalannya sharing session selama beberapa waktu ke depan. Adapun rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada siang hari ini yaitu yang pertama, pembukaan, yang kedua, sambutan dari Koordinator Program Studi Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur, yang ketiga, sesi foto bersama, yang keempat, pemaparan profil dari narasumber, yang kelima, penyampaian materi dan sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, langsung saja untuk kelancaran acara sharing session pada siang hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, langsung saja untuk acara yang kedua, yaitu sambutan dari Koordinator Program Studi Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur, sekaligus membuka acara sharing session pada siang hari ini. Kepada Ibu Dr. Ertin Rining Nawangsari MSI, kami persilahkan. Kepada Ibu Ertin, kami persilahkan untuk memberikan sambutan, sekaligus membuka acara sharing session pada siang hari ini. Kepada Ibu Ertin, kami persilahkan untuk memberikan sambutan sekaligus pada siang hari ini. Putus ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada
Allah pada siang hari ini kita bisa bertemu ya untuk sharing session skripsi yang tentunya bisa memberikan semangat, inspirasi bagi mahasiswa yang lain. Ya, terima kasih juga untuk panitia Puskap ya yang sudah mempersiapkan acara ini, ya, tentu dengan semua persiapannya. Mohon maaf ini tadi Ibu pakai laptop kok ternyata terputus ya, putus nyambung. Kebetulan Ibu di kampus, saya berharap siang ini dengan sharing session ya yang dilakukan oleh 3 narasumber. Terima kasih juga untuk 3 narasumber yang sudah menyempatkan waktu ya berbagi pengalaman bagaimana kiat-kiatnya, bagaimana usaha yang keras ya, karena untuk lulus 7 semester tentu tidak mudah. Nah, itu. Tapi itu bisa dicapai. Bagaimana caranya? Nah, tentu ada trik-trik khusus, ada upaya yang keras ya untuk mencapai itu. Nah, semoga acara hari ini berjalan dengan lancar ya. Dengan bismillahirrahmanirrahim, acara series Mission dimulai dan saya berharap bahwa ini bisa memberikan motivasi yang besar untuk mahasiswa yang lain dan tentu bermanfaat bagi perkembangan ya dan angka kelulusan yang cepat di prodi administrasi publik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada panitia dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjadi narasumber pada siang hari ini. Semoga acara berjalan dengan lancar dan mohon maaf Ibu juga tidak mengikuti ya jalannya sharing session siang ini karena hari ini atau jam ini Ibu harus mengajar ya kebetulan baru pertama hari ini ketemu dengan teman-teman di mata kuliah pemberdayaan yang itu juga mata kuliah permata. Jadi sekali lagi terima kasih ya atas kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Puskap yang tentu ini juga memberikan makna karena dan merupakan kegiatan prodi yang saya harapkan juga semakin banyak kegiatan-kegiatan yang lain dalam kaitannya mengembangkan suasana akademik di prodi administrasi publik. Sekian dari saya. Selamat berdiskusi ya. Selamat dalam acara hari ini, semoga lancar dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ertin atas sambutannya sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Beralih ke acara kedua, yaitu acara sesi foto bersama. Kepada teman-teman dimohon untuk menyalakan kameranya karena akan diambil foto dokumentasi. Kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan dan dimohon kepada teman-teman peserta untuk on-cam sejenak. Dimulai dari slide pertama ya. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga. Slide keempat. Sudah selesai. Terima kasih kepada
panitia yang sudah mengambil gambar. Selanjutnya, acara yang keempat adalah pemaparan profil dari ketiga narasumber. Saya akan membacakan profil dari ketiga narasumber pada acara sharing session siang hari ini. Yang pertama ada Kak Azizah Nur Aulia SAP, yang pernah bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara UPN Veteran Jawa Timur, dan merupakan salah satu lulusan terbaik dari Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur dengan masa studi 3,5 tahun. Yang kedua adalah Kak Iqbal Nailul Murad, SAP, yang pernah bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara UPN Veteran Jawa Timur, yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum UKKI UPN Veteran Jawa Timur, pernah bergabung dalam Divisi Kebijakan Publik FKAN UPN Veteran Jawa Timur, dan merupakan lulusan Administrasi Publik UPN Veteran pada tahun 2021. Dan yang ketiga adalah Kak Nur Aisyah Luciana SAP, yang pernah bergabung dalam Komisi C BLM Visip UPN Veteran Jawa Timur, yang pernah mengikuti kompetensi kehumasan Junior Public Relation BNSP, dan merupakan lulusan dari Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur pada tahun 2021. Sekian pemaparan profil narasumber yang akan mengisi materi pada siang hari ini. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan materi oleh ketiga narasumber. Pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Kak Azizah Nur Aulia. Kak Azizah Nur Aulia, apakah sudah bergabung? Ya, sudah. Untuk pemaparan materi dari Kak Azizah Nur Aulia, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ertin Nawangsari selaku Prodi Administrasi Negara, yang terhormat Bapak Tukiman selaku Kepala Puskap, dan teman-teman perkenalkan, nama saya Azizah Nur Aulia. Saya alumni Administrasi Negara Angkatan 17.
Di sini saya akan sharing ke kalian gimana sih strategi dan tips lulus 3,5 tahun. Oke, next. Nah, apa saja sih yang harus kita persiapkan sebelum memulai skripsi? Tentunya kalian pasti tahu semua hal. Ada baiknya kita memulai dengan doa. Semoga kedepannya kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan skripsi. Dan doa yang kedua, yang terakhir, bermakna semoga apa yang telah kita lakukan bisa memberikan manfaat dan menambah rasa syukur kita. Selanjutnya adalah usaha. Untuk melakukan usaha, maka kita perlu strategi dan tips, utamanya untuk mengerjakan skripsi ini. Next. Ada beberapa strategi dan tips yang bisa kalian lakukan untuk menempuh skripsi ini dalam waktu 1 semester atau bahkan setengah semester, insya Allah bisa. Yang pertama, strategi yang pertama adalah 1. Ketahui jenis penelitian. Umumnya, penelitian di prodi kita itu menggunakan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Kalau saran dari saya, waktu semester 5, kan kalian ada itu, mata kuliah MPA. Salah satu tugasnya kan kalian ada disuruh untuk membuat proposal penelitian. Coba kalian cek, dulu itu penelitian kalian itu jenisnya pakai kuali, kuanti, atau campuran. Nah, kalau sudah kalian cek, itu kalian bisa gunakan jenis penelitian itu di skripsi kalian ke depan itu. Jadi kalian bisa memulai skripsi itu nggak dari nol gitu. Dengan begitu kan kalian waktunya bisa lebih efektif dan efisien. Nanti kalian tinggal mengembangkan lagi gitu. Terus selanjutnya adalah tentukan judul. Sebelum kalian menentukan judul, kalian harus mengamati dulu isu dan topik yang ada di sekitar kalian dengan catatan harus sesuai dengan keilmuan kita. Artinya, isu atau isu atau topik yang akan kita angkat itu berkaitan dengan ilmu administrasi negara atau ilmu administrasi pabrik. Terus, sebelum memilih judul penelitian dulu, amati isu atau fenomena tadi. Terus, untuk menemukan judul, perkirakan dulu data pendukung untuk penelitiannya itu mudah atau susah didapatkan. Karena ini sangat pengaruh sekali untuk maksudnya sangat berpengaruh sekali terhadap waktu penyelesaian skripsi kalian. Kalau misal yang susah itu biasanya yang gap-nya itu kayak negatif gitu, itu biasanya susah. Karena kalau di instansinya sendiri itu kadang masih enggan gitu mengasihkan data ke kita. Setelah kalian menemukan isu dan topik, kalian bisa mengajukan judul ke dosen pembimbing. Nah, kalau saran dari saya, waktu kalian mengajukan judul ke dosen pembimbing itu, minimal siapkan 3 judul yang serumpun. Kayak misal contohnya ini. Contoh yang pertama, ini judul waktu saya mengajukan judul skripsi dulu ya. Yang pertama, strategi pengembangan UMKM oleh Diskoperindak Kabupaten Gresik pada masa pandemi di tahun 2020. Yang kedua, strategi pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM guna menjaga kestabilan ekonomi, studi pada Dinas Koperindak Kabupaten Gresik. Dan yang ketiga, strategi pengembangan UMKM dalam menghadapi pandemi COVID-19, studi pada Dinas Koperindak Kabupaten Gresik. Next. Next, tolong. Nah, ini kan kalian kan teman-teman kebanyakan dari
Angkatan 18. Dan Angkatan 18 ini sekarang lagi nyusun proposal ya. Ini ada beberapa saran atau tips dalam penulisan latar belakang. Penulisan latar belakang biasanya berisi fakta yang akan menjadi fokus masalah. Fokus masalah haruslah yang bersifat ilmiah, karena masalah tidak boleh berdasarkan perasaan, tapi harus berdasarkan data dan fakta, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Terus untuk bentuk paragraf atau bentuk penulisan latar belakang itu biasanya berupa paragraf deduktif, di mana penulisan awalnya berupa hal-hal umum dan semakin ke bawah itu nanti semakin khusus. Biasanya berbentuk seperti piramida terbalik. Jadi semakin ke bawah semakin mengerucut gitu. Terus hal apa saja sih yang biasa termuat dalam latar belakang? Yang pertama, alasan rasional kita meneliti judul itu. Yang kedua, kenapa kita bisa tertarik dengan penelitian itu? Tentunya kita menyatakan ketertarikan kita dan alasan kita harus didukung dengan fakta dan data. Ingat, kita nggak boleh menuliskan di latar belakang itu hanya karena sepertinya ini baik deh, ini kayak dari perasaan itu nggak boleh. Jadi harus didukung dengan fakta dan data. Nanti selengkapnya itu harus dikasih seperti kayak citasi gitu. Yang keempat, referensi dan temuan peneliti terdahulu yang mendukung penelitian. Dan yang terakhir, biasanya di akhir paragraf tertulis seperti berdasarkan paparan di atas, maka saya tertarik atau akan meneliti dengan judul bla 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 seperti itu. Dan tipsnya untuk menulis latar belakang ini, kalian harus melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan sangat penting dalam menuangkan hasil pada latar belakang. Misalkan melakukan studi pendahuluan melalui pihak terkait atau instansi yang terkait dengan penelitian kita. Contoh studi pendahuluan ini, misalkan ini berdasarkan pengalaman saya ya. Waktu itu saya kan mengajukan ke dosen pembimbing, Pak, saya mau melakukan penelitian tentang ini, tentang peran Diskoperindak dalam menangani dampak pandemi terhadap UMKM. Nah, waktu itu saya kan dapat data, dapat informasi itu hanya dari dari berita. Kalau dari berita kan belum tentu benarnya. Nah, jadi saya langsung ke dinas terkait. Saya menanyakan, kira-kira benar nggak yang ditulis di berita ini? Kalau peran dinas itu seperti ini dalam membantu UMKM di masa pandemi itu. Itulah contohnya studi pendahuluan. Jadi nggak harus melakukan informasi atau menanyakan informasi atau wawancara ke instansi sampai sedetail banget itu nggak sampai kayak gitu. Itu nanti di bagian hasil dan pembahasan setelah kita seminar proposal. Dan strategi selanjutnya adalah perbanyak referensi. Perbanyak referensi ini sangat penting karena penulisan misalkan latar belakang, terus tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan itu sangat memerlukan data dan fakta. Kita bisa memperoleh data dan fakta itu melalui referensi yang sudah kita baca. Misalkan dari jurnal, dari buku, dari proceeding, dari skripsi, cutting, kalian bisa lihat di perpus, kan itu ada banyak, itu bisa kalian jadikan referensi. Terus ada untungnya lagi, kalau kalian punya banyak referensi, apalagi dari jurnal-jurnal, kalian bisa melakukan ATM, atau amati, tiru, dan modifikasi. Biasanya yang dimodifikasi itu, kalau nggak lokus, ya fokus. Oke, next. Strategi dan tips yang selanjutnya adalah rajin bimbingan. Kalian sebisa mungkin rajin bimbingan baik online maupun tatap muka. Kalau bisa, misalkan online itu bimbingan minimal 1 minggu sekali gitu. Dan tips dari saya, kalau misal kalian bimbingan, jangan langsung menanyakan apa yang menjadi kayak kebingungan kalian, tapi sampaikan dulu progres kalian itu seperti apa, biar dosen itu tahu, maksudnya mau mengarahkan kalian kemana. Oh, ini
progresnya sampai sini, ini yang dia bingung. Oh, berarti saya harus kayak gini gitu. Biasanya kan kita kan kalau bimbingan kan langsung tanya, Pak ini gimana ya Pak, gini Kak. Langsung to the point lah. Kalau menurut saya, baiknya awalnya itu kalian nyatakan dulu progres kalian menulis skripsi itu sampai mana. Terus tips yang ketiga, perbanyak relasi. Perbanyak relasi ini nggak kalah penting dari perbanyak referensi. Karena apa? Karena dengan perbanyak relasi ini akan membantu kalian dalam pengumpulan data, terus pemberian informasi, penyusunan skripsi, dan bahkan publish jurnal. Kan sekarang untuk lulus diwajibkan untuk publish jurnal, dan yang bisa publish dan terakreditasi Sinta akan mendapat reward, yaitu tanpa sidang, skripsi tanpa sidang. Tetap ada sidang semhas, tapi kalau pengalaman saya kemarin, sidang semhas itu setelahnya itu nggak pakai revisi. Paling revisi dikit-dikit dari dosen pembimbing gitu. Itu untungnya sih di situ. Jadi setelah kalian semhas, itu kalian bisa langsung mempersiapkan syarat-syarat untuk yudisium. Sedangkan untuk yang nggak yang publish, tapi nggak yang terakreditasi Sinta, tetap ada semhas dan melakukan revisi dari dosen pembimbing dan juga dosen penguji. Tentunya kalau seperti itu kan waktunya ditambah lama gitu. Dan perbanyak relasi ini bisa kalian lakukan dengan memperbanyak relasi dengan teman, cutting, terus pegawai instansi terkait, terus pegawai di kampus, terus juga itu penerbit. Kalian kalau mau tahu kontak penerbit, baiknya kalian coba buka website Sinta. Nah, di website Sinta nanti kalian coba search di kata kuncinya itu bisa kebijakan pabrik, bisa administrasi pabrik gitu. Nanti akan muncul jurnal-jurnal terakreditasi Sinta, dan di situ nanti ada kontak penerbitnya. Coba kalian kontak di situ. Itu juga bisa memberi manfaat kalian dengan berbanyak relasi tadi. Dan yang terakhir adalah memanage waktu. Memanage waktu menjadi sangat penting. Biasanya mahasiswa itu kalau yang di awal-awal itu kadang mager. Magernya itu waktu waktu pengajuan judul. Kadang kan dosen kan nggak langsung ACC. Nah itu kan yang biasa kadang bikin kita down, terus jadi menunda, jadi males gitu. Nah itu tolong di skip. Karena kalau kita menunda itu, maka yang lain juga akan ketunda. Padahal waktu kita itu mepet gitu. Apalagi yang mau lulus tepat waktu dan sampai 3,5 tahun itu. Kita harus punya kerja keras dan effort yang lebih. Terlebih kita kan harus publish jurnal. Terus kalau misal kita ada revisi dari dosen penguji atau dosen pembimbing, itu tolong segera dikerjakan. Karena misal nih, kalau yang setelah seminar proposal kan pasti ada revisi dari dosen penguji dan dosen pembimbing. Itu tolong segera kalian kerjakan. Karena apa? Kalau kalian menunda, nanti pengerjaan bab selanjutnya akan tertunda. Sedangkan ke depannya, kalian itu yang revisi itu nggak hanya dari dosen penguji dan dosen pembimbing, tapi kalian juga harus melakukan revisi ke penerbit. Kan kita kan ada kewajiban kalau sebelum lulus harus wajib publish jurnal gitu. Kalau sudah kayak gitu, baiknya kalian itu membuat deadline. Deadline misalkan bulan ini harus selesai bab ini, bulan ini harus selesai bab itu gitu. Kalau sudah membuat deadline seperti itu, banyak berdoa juga. Karena kita hanya bisa merencanakan, tapi Tuhanlah yang menentukan semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan membantu kalian. Semangat terus. Semoga bisa lulus tepat waktu dan ada baiknya 3,5 tahun. Oke?
Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Aziza Nur Aulia yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya penyampaian materi yang kedua oleh Kak Iqbal Nairul Murad SAP. Kepada Kak Iqbal, kami persilahkan. Cek, dengaran suara saya? Dengan Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Ertin Rining Nawangsari MSI selaku Prodi Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Tukiman SOS MSI selaku Kepala Laboratorium Program Studi Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur. Yang terhormat Mas Aristio Wicaksono SOS selaku Laboran Pusat Kajian Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur. Teman-teman panitia dari pengurus Pusat Kajian Administrasi Publik periode tahun 2021 serta teman-teman serta sharing session kali ini. Sebentar saya share screen dulu PPT-nya. Oke. Mungkin ini kemarin juga saya diminta sama teman-teman Puskap diamanai untuk sedikit menyampaikan terkait beberapa hal yang berhubungan dengan persiapan teman-teman untuk menulis skripsi, khususnya proposal skripsi, karena juga ini sasarannya kan teman-teman angkatan 2018. Dan di sini saya akan sedikit menyampaikan terkait beberapa hal, antara lain satu, tips bimbingan skripsi dengan dosen pembimbing, yang kedua persiapan seminar proposal atau sempro, yang ketiga persiapan publikasi jurnal dari skripsi. Untuk sharing kali ini mungkin ini secara umum aja ya, karena yang saya tahu ya secara umum, khususnya di ADNA, di Adpub UPN Veteran Jawa Timur. Oke, yang pertama tips bimbingan skripsi. Jadi karena sekarang kita ada di masa pandemi, sekarang sudah bisa dilakukan melalui dua cara, yakni bimbingan online atau daring dan bimbingan offline atau tatap muka. Nah, untuk bimbingan ini sebenarnya tergantung teman-teman dan dosen bimbing masing-masing. Gimana kesepakatan, karena ya seperti kita tahu beberapa dosen di administrasi publik ada yang menawarkan diri jika ingin bimbingan cara tatap muka atau langsung, ada juga yang cukup dengan bimbingan online. Nah, itu terserah nanti gimana teman-teman istilahnya menyiapkan strateginya, mau bimbingan online atau offline. Kalau mungkin efektif, kalau saya pribadi memang efektif offline, karena ya kita bisa berinteraksi langsung sama pembimbing, terus juga istilahnya daya tangkapnya itu lebih cepat gitu loh. Jujur ketika kemarin saya mengerjakan skripsi dari awal, memang saya lebih sering bimbingan offline. Saya sendiri, pembimbing saya Pak Tukiman. Nah itu Pak Tukiman kan kayak ada grupnya gitu, grup khusus bimbingannya Pak Tukiman lah. Di situ Pak Tukiman sempat menawarkan bagi teman-teman yang ingin bimbingan offline di kampus, Pak Tukiman ada kalau waktu saya dulu setiap hari Selasa. Jadi Pak Tukiman itu ada jadwal piket harian, jadwal piket mingguan maksudnya. Itu hanya setiap hari Selasa sekitar jam 9 sampai 12 lah, sampai istirahat siang gitu, istirahat zuhur. Nah itu saya manfaatkan sebisa mungkin setiap Selasa itu saya ke kampus untuk bimbingan sama Pak Tukiman. Tapi tetap sebelum itu ya istilahnya kita kajian dulu. Mungkin Pak Tukiman pada waktu hari Selasa kan namanya orang juga pasti ada kesibukan lain, mungkin nggak bisa kampus. Apalagi teman-teman kan juga banyak yang dari luar kota kan. Jadi
kalau misal harus ke kampus, sudah jauh-jauh dari rumah ke kampus, ternyata nggak jadi bimbingan kan juga sayang gitu loh. Jadi itu juga tetap perlu. Terus bimbingan online ya mungkin teman-teman juga sudah ada yang merasakan, karena saya lihat juga dari angkatan 2018 ini juga sudah memilih pembimbing ya, sudah memilih pembimbing. Terus mungkin ada juga yang sudah mulai progres. Ya mungkin kalau untuk bimbingan online sih mungkin ya lebih sering-sering apa ya, di follow up lagi lah pembimbingnya mungkin. Karena namanya juga dosen kan pasti kadang ada lupanya gitu. Oh iya, kemarin kan harusnya saya revisi, ternyata ada keperluan lain jadi nggak bisa, ya sabar aja. Oke, saya lanjutkan. Persiapan sebelum bimbingan ya. Ini persiapan yang bisa atau yang mungkin teman-teman bisa persiapkan kalau mau konsultasi atau bimbingan sama pembimbing. Ini secara umum kalau menurut saya mungkin dari teman-teman untuk awal-awal, karena masih awal, ini bisa mempersiapkan mengenai ini jurnal-jurnal pendukung rencana penelitian. Jadi kan pasti awalnya itu kan memang apa ya, kita kan nggak mungkin tahu suatu fenomena atau masalah yang ingin kita angkat jika kita tidak punya dasarnya kan lah. Mungkin dari sekarang atau yang mungkin teman-teman bisa mulai dari jurnal-jurnal pendukung yang rencananya misal mau ngangkat tema ini atau topik ini, ya cari, teman-teman bisa cari jurnal pendukungnya, misal mungkin implementasi apa, efektivitas apa, kebijakan apa gitu. Terus selanjutnya juga teman-teman bisa cari data-data pendukung seperti berita, seperti yang disampaikan Mbak Aziza tadi. Berita itu juga termasuk bisa dijadikan data, karena memang berita itu ya apa ya istilahnya, mungkin ya tidak semua berita itu kadang benar, cuma ya teman-teman kan bisa pilih-pilih sih, pilih-pilih mana yang sekiranya memang sesuai dengan kondisi yang ada atau kurang dengan kondisi yang ada, kan seperti itu juga bisa. Terus berita-berita ini juga banyak kok di internet gitu. Cuma untuk berita ini kadang mestinya referensinya harus jelas loh ya. Jangan kayak misal dari Blogspot atau Wikipedia atau apa yang istilahnya apa ya, mungkin kurang terpercaya gitu. Mungkin bisa, kalau berita ini bisa teman-teman ambil dari mungkin kayak kompas.com atau detik.com seperti itu. Itu kan istilahnya kan sudah terpercaya gitu secara nasional. Oke, selanjutnya mungkin data-data tambahan bisa dari website BPS atau Badan Pusat Statistik. Jadi mungkin teman-teman ingin mencari misal kayak angka kemiskinan di Jatim, itu kan BPS kan sudah punya pasti ya. Itu nanti teman-teman bisa korek-korek di websitenya BPS. Itu biasanya BPS kan punya kayak publikasi itu menyakup hampir semuanya kok, kayak pendidikan, sektor pariwisata dan lain-lain yang urusannya juga urusan publik gitu. Bisa. Terus data dari instansi terkait. Nah, mungkin kan teman-teman kan pasti akan namanya juga administrasi publik, pasti kita tidak akan jauh-jauh dari publik atau pemerintah. Lah, dalam hal ini kan instansi pemerintah menjadi apa ya istilahnya lokus utama dari penelitian skripsi administrasi publik. Yaitu teman-teman juga bisa cari data-data dari instansi terkait. Apalagi kan sekarang kan sudah era canggih ya. Jadi setiap OPD di masing-masing instansi itu pasti punya kayak website gitu. Bisa di Jawa Timur, terus di kota-kota seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan lain-lain itu juga bisa nanti. Kan untuk data tambahan kan juga perlu. Terus mungkin dari data lain-lain yang mungkin berhubungan. Terus juga teman-teman juga bisa menyiapkan regulasi atau payung hukum terkait rencana penelitian teman-teman. Karena kita ini di pemerintahan lah, pemerintahan kan berjalan sesuai dengan dasar hukumnya atau payung hukumnya. Ya mungkin dia berjalan seenaknya saja gitu kan, nggak mungkin. Nah, kita juga sebagai administrasi publik juga harus memahami kalau setiap apa ya istilah penelitian ilmiahnya pasti ada dasar hukumnya, dapat diambil seperti undang-undang, permen atau peraturan menteri, perda seperti peraturan Pemprov atau peraturan daerah seperti peraturan Pemkab atau peraturan Pemkot juga bisa. Atau mungkin sampai ke peraturan desa juga bisa. Saya kemarin juga skripsi saya kan bahas tentang desa, itu juga ambilnya peraturan desa.
Terus bisa juga dari surat edaran. Surat edaran juga kan bisa dijadikan payung hukum. Mungkin kalau sekarang kan ya zamannya pandemi ya, apalagi sekarang masih PPKM, mungkin di beberapa kabupaten kota juga ada mengenai surat edaran pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, itu juga bisa teman-teman jadikan patokan untuk mencari payung hukumnya. Gitu. Terus selanjutnya mungkin terkait rencana teori utama yang akan digunakan dalam penelitian. Nah, ini tentunya teman-teman juga harus tahu karena kita apa ya istilahnya penelitian itu kan pasti ada teori yang digunakan kan. Misal kayak skripsi saya itu kan mengenai pengembangan objek wisata oleh BUMDesa. Nah, itu saya memakai teori pengembangan wisata. Itu juga harus jelas sumbernya, entah itu dari buku atau dari jurnal atau mungkin dari peraturan juga bisa. Yang penting juga itu jelas gitu loh. Jadi terus teman-teman juga di awal pasti akan menentukan ini mau metodenya mau menggunakan apa, kualitatif atau kuantitatif, mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya ya ini terkait dosen bimbing, teman-teman mungkin sedikit banyak juga sudah mengetahui ya, karena kemarin waktu magang juga sudah istilahnya berhubungan atau berkomunikasi dengan dosen bimbing. Di sini saya mengambil kenali dosen bimbing Anda, karena jika Anda mengenali karakter dan sifat dosen bimbing Anda, mungkin Anda akan mudah untuk bisa sering berhubungan, banyak berkomunikasi dengan beliau. Pertama mungkin kenali waktu sibuk dosen bimbing. Nah, seperti kita tahu juga setiap dosen kan tidak hanya mengajar saja. Contoh Bu Ertin kan juga selaku korprodi lah. Pasti kan selain menjadi dosen, selain mengajar kan pasti ada kesibukan lain Bu Ertin. Karena sebagai koordinator program studi lah. Itu juga teman-teman harus bisa istilahnya mengetahui, oh iya, pembimbing saya ini selain menjabat sebagai dosen juga menjabat sebagai ini, Berarti mungkin waktunya sibuk di hari-hari ini. Terus mungkin jangan juga teman-teman kalau bisa mungkin menghindari bimbingan di weekend atau hari Sabtu Minggu, karena ya istilahnya kita menghormati dosen lah, karena dosen kan juga mungkin Senin sampai Jumat di hari efektif kan sudah bekerja, mungkin Sabtu Minggu dibuat untuk family time sama keluarga masing-masing atau mungkin ada keperluan lain, dan mungkin itu juga bisa teman-teman hindari juga. Terus yang kedua, tawarkan kepada Dospem apakah berkenan jika melakukan bimbingan tatap muka. Lah ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya sifatnya kondisional, jadi tergantung kesepakatan teman-teman sama pembimbing masing-masing. Ada, kalau yang saya tahu di dosen administrasi publik ada yang memang harus bimbingan online karena mungkin ya pandemi seperti ini. Ada yang juga menawarkan bimbingan tatap muka. Nah, itu mungkin nanti teman-teman bisa koordinasi lagi. Terus yang selanjutnya, usahakan setiap pekan atau minggu melakukan bimbingan agar selalu ada progres. Nah, ini juga seperti yang disampaikan Mbak Aziza tadi, jika ingin lebih cepat ya berarti pengerjaannya juga harus lebih cepat kan. Nah, berarti teman-teman usahakan setiap minggu atau setiap pekan itu ada progres, entah itu bab 1 atau mungkin bab satunya masih setengah ya nggak apa-apa, karena memang kemampuan kita dalam mengerjakan skripsi itu kan beda-beda, tergantung kita sendiri. Mungkin dari kita ada yang memang punya kesibukan lain, apalagi mungkin ada yang nyambi kerja atau nyambi kegiatan lain kan juga pasti ada. Nah, itu tapi tetap usahakan jika ingin selesai tepat waktu ya teman-teman bisa melakukan bimbingan setiap minggunya gitu. Yang selanjutnya, terkadang tidak semua dosen langsung menanggapi ketika kita mengajukan bimbingan lah. Ini juga sudah disampaikan Mbak Zia tadi. Kuncinya ya tetap sabar dan semangat terus bimbingannya. Jadi ya mungkin karena memang perkuliahan kan tidak sama sekolah ya. Di sekolah kan guru yang istilahnya mengejar muridnya. Kalau di perkuliahan kan mahasiswa yang mengejar dosennya. Istilahnya kan seperti itulah. Sama juga. Nah, mungkin teman-teman ketika bimbingan sudah ada target nih, oh ya, aku habis ini ngirim bab 1ku. Mungkin besok atau lusa sudah dibales revisinya. Ternyata kok belum sampai seminggu ya. Teman-teman harap bersabar, tapi tetap ya coba di follow up lagi. Mungkin ya itu tadi karena dosen kan sibuk juga. Saya juga dulu pernah sih waktu
bab berapa ya kalau nggak salah, hampir sempro itu sama Pak Tukiman ya, mungkin karena Pak Tukiman agak sibuk jadi sempat ketunda juga revisi saya, akhirnya ya itu ya harus sabar lagi, ingin seperti itu. Oke, selanjutnya, oke, yang kedua ini terkait persiapan seminar. Ini mungkin cuma secara umum aja sih, nanti juga teman-teman bakal tahu karena sering di-share kok di grup-grup angkatan atau di mana, mungkin ini nanti juga hubungannya sama Mas Ari selaku laporan. Oke, setelah dinyatakan ACC Sempro oleh dosen bimbing, selanjutnya teman-teman bisa membuat lembar persetujuan untuk mengikuti seminar proposal. Nah, ini mungkin teman-teman juga sudah tahu karena hampir sama kayak laporan praktik magang sebelumnya. Jadi ketika sudah di ACC Sempro itu nanti teman-teman silahkan buat lembar persetujuan yang ditandatangani oleh dosen pembimbing dan oleh Kaprodi. Oke, selanjutnya silakan melakukan pendaftaran Sempro. Lah, ini juga sudah ada linknya di sini. Mungkin nanti bisa di-share juga sama teman-teman panitia. Nanti di situ sudah lengkap kok apa saja yang perlu dipersiapkan kalau mau Sempro. Terus seperti selanjutnya juga melengkapi berkas-berkas seperti lembar distribusi. Lembar distribusi ini yang itu loh, yang dari Mas Pandri. Kalau ketika kita mengumpulkan laporan magang itu kan ada yang persegi panjang itu, yang 3, ada yang magang, proposal sama skripsi ya, itu namanya lembar distribusi. Terus kartu bimbingan, oh ya ini juga penting. Setiap kali bimbingan jangan lupa teman-teman untuk selalu mencatat hasil bimbingan teman-teman. Itu karena nanti juga akan dikumpulkan ketika persyaratan Sempro. Selanjutnya lembar keikutsertaan mengikuti seminar proposal. Lain juga kan biasanya kan seminar kita kan sampai saat ini kan masih online ya. Itu kan pasti kalau ada yang Sempro pasti kan sama Mas Hari kan dikasih link absen. Lah itu nanti akan diakumulasikan sama Mas Hari seperti itu. Yang selanjutnya bukti keikutsertaan konferensi. Lah ini contohnya seperti konferensi ilmiah seperti Sinagara. Nah, jadi ini nanti kan rencananya ada Sinagara. Bulan ini apa bulan depan itu kan. Nah, itu nanti teman-teman ya wajib ikut yang mau skripsi biar nanti bisa bisa mengikuti acara sama mendapatkan sertifikatnya sebagai bukti keikutsertaan. Itu juga perlu untuk persiapan daftar Sempro. Selanjutnya mungkin file proposal skripsi lengkap. Jadi ini nanti bakal diupload file yang lengkap ya, dari cover sampai daftar pustaka atau lampiran, itu nanti juga bakal dikumpulkan. Oke, selanjutnya lanjutan dari yang tadi, membuat PowerPoint. Ya, jadi jika sudah teman-teman sudah mau Sempro pasti kan ya buat PowerPoint ya, hampir sama kayak magang dulu kan juga seperti itu. Mungkin dari teman-teman juga sudah tahu lah. Terus yang selanjutnya ini juga mungkin untuk pegangan ya, ketika teman-teman Sempro persiapkan jurnal-jurnal pendukung proposal skripsi atau buku-buku penunjang teori maupun metode penelitian. Nah, ini juga sifatnya sebenarnya kondisional sih. Kalau sepengalaman saya sendiri mengikuti Sempro dulu sama mengikuti Sempronya teman-teman angkatan 17 itu, Sempro sih memang agak jarang ditanyai mengenai buku ya. Jadi tapi teman-teman tetap persiapkan aja sih kalau menurut saya. Jadi bisa ditanya, ini kamu ngambil dari mana gitu loh. Misal teori implementasi kebijakan, teori kamu ngambil dari mana gitu. Nah, nanti kan kalau teman-teman ada pegangannya kan enak gitu jadinya. Oke, selanjutnya mendekati hari pelaksanaan Sempro, pelajari dan pahami kembali proposal Anda. Ini kan juga penting juga. Kan Sempro kan ya pasti ada istilahnya tanya jawab sama dosen penguji. Nah, itu kan kalau teman-teman jawabnya bingung atau gimana kan takutnya kan berbahaya. Bisa-bisa ya mungkin ya semoga jangan sampai lah. Nanti mungkin kalau teman-teman nggak bisa jawab, bahkan ini nggak di ACC, bahkan bisa-bisa disuruh ganti judul juga, karena ini berarti kamu belum sepenuhnya paham sama proposal kamu seperti itu. Ya mungkin itu penting sih, jadi teman-teman pelajari kembali aja sebelum Sempro. Terus tetap jaga kesehatan ya, karena kita di masa pandemi ini kan yang utama adalah kesehatan ya. Selamanya kesehatan itu utama. Jadi takutnya nanti kalau sebelum Sempro tiba-tiba sakit kan ya
sayang juga gitu loh, nanti jadwalnya mundur ini itu. Oke, selanjutnya terkait ini publikasi jurnal dari skripsi, ini juga secara umum sih. Jadi ini nanti karena sudah dijelaskan Mbak Aziza tadi, UPN punya kebijakan baru dari angkatan tahun 2017 ke bawah apa ke atas ya, ke atas itu jika ingin ujian bebas ujian lisan itu skripsinya dijadikan jurnal dan bisa publish atau terbit di jurnal Sinta maupun jurnal internasional. Nah, terkait ini untuk mungkin teman-teman ketika semua skripsinya sudah selesai dari bab 1 sampai bab 5, dari cover sampai lampiran-lampiran, lah itu teman-teman tinggal mengubah menjadi sebuah artikel atau ya jurnal-jurnal seperti di internet seperti itu. Untuk kalau saran dari saya untuk format sama template-nya itu kondisional aja. Jadi teman-teman cukup istilahnya apa ya, kayak mengubahnya seperti biasa gitu loh. Nggak harus sesuai template yang teman-teman tuju, karena ini kan nanti kan teman-teman bisa ubah lagi gitu. Yang penting isinya itu tidak mengurangi dari isi skripsinya teman-teman. Itu. Terus ini ya, menentukan untuk publikasi di Sinta berapa, 1, 2, 3, 4, 5, atau 6, atau jurnal internasional. Ya, karena tahu jurnal Sinta itu kan ya, ini ada pilihannya ada banyak. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa mulai planning, oh aku mau publish di Sinta berapa ya, gitu. Yang sekiranya prosesnya cepat atau mungkin ya prosesnya cepat atau yang lainnya seperti itu. Terus mungkin jurnal internasional juga tidak menutup kemungkinan dari teman-teman juga bisa publish di jurnal internasional juga kan gitu. Terus ini ketika sudah mulai mengerjakan jurnal ya teman-teman mulai mencari tujuan publikasi. Nah, ini kan nanti kan publikasi kan memang banyak banget kan, apalagi jurusan administrasi negara di Indonesia ini kan juga banyak, nggak hanya beberapa. Nah, itu kan pasti dan hampir setiap kampus juga punya jurnal, misalnya punya apa ya, punya jurnal artikel gitu loh. Contoh di administrasi publik UPN kan ada 2, yang dinamika itu sudah Sinta 5 sama PAJ kalau nggak salah. Apa ya, pokoknya PAJ itu yang masih belum Sinta atau sudah cuma sudah akreditasi nasional itu. Nah, itu mungkin bisa jadi referensi teman-teman juga jika mau submit atau publish di jurnalnya administrasi publik UPN. Tuh. Terus ini ada beberapa website yang bisa teman-teman gunakan untuk mencari tempat publikasi, seperti juga sudah disampaikan Mbak Aziza tadi di website Jurnal Sinta. Nah, ini juga sudah ada, mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu apa itu Jurnal Sinta, karena juga dari MPA kemarin juga mungkin sama dosen pengajarnya juga sudah diajarkan untuk mencari jurnal-jurnal Sinta ataupun jurnal yang sudah terakreditasi. Terus mungkin jika masih kesulitan mungkin ada di teman-teman bisa mencari di website publikasi ilmiah. Itu juga sudah banyak sih, sudah banyak di berbagai media sosial, di Facebook, Instagram dan sebagainya juga sudah banyak sih. Saya kemarin juga sempat cari-cari di Instagram itu juga banyak kayak apa ya, akun-akun yang mengenai publikasi ilmiah. Nah, itu juga teman-teman bisa jadikan referensi untuk apa ya, istilahnya mencari tempat publikasi seperti itu. Terus selanjutnya, jangan ragu untuk bertanya kepada kakak tingkat ataupun dosen bimbing jika belum mendapatkan referensi tujuan publikasi jurnal. Nah, ini juga, nah, intinya juga apa ya, kita kan manusia sosial ya, saling berinteraksi. Pokoknya teman-teman jangan ragu jika teman-teman bingung belum dapat tempat publikasi. Kan kakak tingkat teman-teman angkatan 17 kan juga rata-rata kan semuanya juga publish jurnal, deskripsinya. Lah itu teman-teman silakan tanya gitu loh. Mungkin punya referensi, jadi oh ya ini aja kamu submit di sini, insya Allah cepat kok publisnya, atau mungkin dapat LOA-nya seperti itu. Atau mungkin ke dosen bimbing langsung juga bisa, karena ya kita tahu dosen bimbing kan pasti juga punya kenalan-kenalan penerbit-penerbit juga kan itu bisa. Terus yang selanjutnya, jika sudah mendapatkan tempat publikasi, teman-teman bisa segera hubungi narahubungnya atau kontak personnya.
untuk menanyakan mengenai persyaratan submit, template artikel, pembayaran fee, publikasi. Ini kondisional loh ya. Jadi memang ada beberapa jurnal atau beberapa tempat publish itu yang masang tarif seperti itu. Cuma juga banyak juga yang free atau gratis. Contohnya juga jurnal dinamika governance-nya UPN itu kan juga gratis itu. Kalau teman-teman rencana mau ke sana ya nggak apa-apa. Terus pengiriman LOA ini juga penting karena untuk pendaftaran ujian penilaian atau yang tanpa lisan itu diwajibkan untuk mengirimkan LOA-nya. Jadi nggak harus terbit nggak apa-apa, yang penting sudah ada LOA-nya itu. Jadi teman-teman juga harus koordinasi terus sama admin jurnalnya. Ini kira-kira kapan LOA-nya bisa dikirim gitu. Terus periode terbitnya itu juga kan jurnal kan beda-beda. Ada yang 1 tahun terbit 2 kali, 3 kali. Dan itu juga mungkin teman-teman bisa jadikan acuan seperti itu. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Dan juga sedikit gambar, mungkin jika teman-teman sudah ada planning yang mau meraih baju pengantin, tapi jangan lupa raihlah baju sarjana. Mungkin seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Iqbal yang sudah menyampaikan materi pada sharing session kali ini. Selanjutnya ke pemateri yang ketiga yaitu Kak Nur Aisyah Luciana. Kepada Kak Nur Aisyah Luciana dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dengar suaraku? Kedengeran nggak suaranya? Dengar, Mbak. Dengeran, Kak. Oke, makasih. Pertama, yang terhormat kepada Ibu Ertin Nining Nawangsari SLCMSI, serta teman-teman yang sudah hadir pada sharing session siang hari ini. Mungkin kurang lebih tentang tips dan strategi pengerjaan skripsi sudah dijelaskan sama Aziza dan Iqbal. Di sini aku cuma mau nambahin mengenai ide dan topik penelitian. Bentar, aku sharing. Nah, mengenai ide dan topik penelitian, kebanyakan dari teman-teman udah ada yang tanya ke aku, gimana sih Mbak, tanya apa, nentuin judul, tapi biasanya menurutku ya, kalau judul itu bisa ditentuin terakhir. Kita itu harus cari yang namanya topik ataupun masalah dari fenomena yang mau kita angkat. Nah, dari mana sih biasanya fenomena dan ide topik itu berasal? Ide dan topik dari penelitian tuh biasanya bisa berasal dari masalah di sekitar kita. Contohnya kayak masalah lingkungan. Masalah lingkungan itu contohnya kayak pengelolaan sampah ataupun masalah pendidikan kayak di pandemi sekarang ini bagaimana implementasi pendidikan dilaksanakan, ataupun juga bisa informasi dari berita terkini. Jadi kita itu sering-sering baca berita, baca jurnal atau artikel yang lagi banyak dibicarain sama orang-orang. Contohnya kayak ada salah satu temanku, dia itu dapat topik penelitian skripsinya dari baca-baca berita mengenai stunting di salah satu daerah yang mengalami peningkatan. Kemudian ada juga di minat di bidang tertentu. Kalau aku pribadi, penelitian skripsiku kebencanaan. Nah, mengenai kebencanaan itu sendiri, aku minat di bidang itu dari mulai mata kuliah, waktu itu mata kuliah manajemen publik. Sempat untuk dilakukan PKL ke Kediri, yang mana membahas mengenai manajemen bencana, juga manajemen pariwisata. Kemudian juga ada dari rekomendasi dosen, teman, dan lain-lainnya mengenai topik maupun ide dari penelitian itu sendiri. Ada juga tadi dijelasin sama Aziza, bisa juga pakai ATM atau amati, tiru, modifikasi. Aku juga tahu ada beberapa temanku yang pakai
ATM ini untuk beberapa ada yang diubah lokusnya, ada yang dikembangkan fokusnya, dan sekiranya kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri, contohnya ya, contoh udah dapet topik mengenai bencana. Nah, dari bencana itu awalnya aku pengen bencana. Nah, pengen bencana itu aku tuh cari dulu bencana ini ada jenisnya tuh apa aja sih. Nah, dari cari jenis, nanti ada kan jenis dari bencana itu ada banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Nah, setelah aku udah menentukan bencana yang pengen tak teliti, yaitu bencana banjir waktu itu, terus apa sih dari bencana banjir ini yang mau tak teliti? Nah, kemudian aku cari-cari dari upaya, terus kemudian regulasi-regulasi yang terkait. Nah, waktu itu sebenarnya aku pertama kali mengajukan ke dosen pembimbing jenis dari bencana yang mau tak pakai itu adalah gempa bumi di kota Surabaya. Cuman karena gempa bumi di Surabaya itu masih potensi dan belum pernah terjadi, kata dosen pembimbingku waktu itu tidak relevan untuk diteliti karena masih belum terjadi. Kemudian dari bapaknya sendiri merekomendasikan aku, kenapa nggak cari bencana yang sering terjadi, kayak banjir gitu. Akhirnya dari situ aku mulai cari-cari banjir sekitar di Surabaya ataupun daerah sekitar lainnya. Yang mana banjir ini emang awal tahun kemarin, awal tahun 2021 kan emang di mana-mana lagi banyak bencana banjir terjadi. Nah, untuk lokusnya sendiri, kan aku pilih Lamongan. Waktu itu dosen pembimbingku juga pernah nyaranin, ambil tetap di Surabaya aja nggak apa-apa, ataupun di daerah-daerah lain yang sekiranya berdampak besar ke masyarakat. Setelah aku cari-cari, baca berita, baca jurnal ataupun artikel lainnya itu, aku dapat Surabaya, tapi Surabaya itu untuk banjir sendiri waktu itu nggak sampai 24 jam itu udah surut. Jadi menurutku dampaknya tidak terlalu besar di masyarakat. Sedangkan di daerah-daerah lain, terutama yang dilalui sungai-sungai besar, kayak di Lamongan, tempat lokus penelitianku, banjir di sana bisa sampai 3-5 bulan. Itu banjir-banjir menggenang. Jadi karena hal tersebut, aku jadi pilih lokus di Lamongan. Setelah kalian udah menentuin pengen salah satu topik, kalian harus cari-cari apa yang pengen kalian teliti dari topik tersebut. Biasanya solusi dari masalah tersebut. Nah, dari solusi tersebut harus lebih dikerucutkan. Kalian tuh harus memberi batasan pada penelitian kalian agar penelitian kalian tidak terlalu luas. Itu juga yang sering dikatakan sama dosen pembimbingku. Nah, kemudian kalau misalkan kalian sudah fix, misalkan bencana, itu tadi kalian harus sering-sering cari informasi tentang topik kalian tersebut. Kalau aku waktu itu lumayan ikut seminar tentang kebencanaan dari BNPB maupun BPBD. Terus juga selalu baca-baca jurnal skripsi yang selinier gitu. Terus sama diskusi sama temen itu juga mungkin teman-teman kalian bisa kasih masukan kurangnya gimana atau baiknya gimana. Terus juga bisa sama harus semua perkembangan ataupun proses dari skripsi kalian itu harus didiskusiin sama dosen pembimbing. Soalnya semua kan juga kewenangannya dosen pembimbing, baiknya kayak gimana, ininya kayak gimana gitu. Nah, terus ada hambatan. Nah, ini hambatan yang aku pribadi alami sendiri waktu skripsi kemarin. Waktu skripsi, waktu sebelum sempro, harusnya kan kita itu ngelakuin pre-research. Nah, pre-research itu kan terjun ke lapangan dulu, memastikan masalah ataupun keadaan di lapangan langsung. Nah, itu aku sempat ditegur sama dosen penguji waktu sempro, karena aku belum sempat terjun lapangan langsung, tapi kok udah sempro. Nah, itu sebenarnya nggak boleh ya.
Sebenarnya itu nggak boleh. Seharusnya kalian harus terjun lapangan dulu untuk memastikan keadaan di lapangan, terus memastikan masalahnya benar terjadi apa enggak, memastikan informannya bisa diwawancara apa enggak, memastikan datanya boleh diambil apa enggak, itu harusnya dilakukan sebelum sempro. Nah, waktu itu karena aku belum pernah terjun lapangan dan waktu sempro sempat ditegur, akhirnya dosen penguji bilang kalau beliaunya nggak mau ACC semproku kalau aku belum terjun lapangan, kalau aku belum tahu gimana keadaan di lapangan pastinya tuh kayak gimana. Nah, setelah aku sempro, besoknya atau 2 hari setelah itu aku langsung ngurus-ngurus perizinan buat terjun ke lapangan. Nah, karena aku di luar kota, di Lamongan, lokus penelitiannya, sedangkan tempat tinggalku di Surabaya, jadi aku harus ngurus perizinan dulu ke Bakesbangpol Jawa Timur. Di Bakesbangpol Jawa Timur sendiri, untungnya kalau ngurus perizinan tuh cuma sehari bisa ditunggu. Nah, ketika aku ngurus di Kabupaten Lamongannya, ternyata makan waktu yang cukup lama, hampir sebulan lebih perizinan untuk ke BPBD baru turun. Nah, itu rasanya waktuku sehabis semprit terbuang sia-sia karena nunggu surat perizinan itu turun. Nah, ketika surat perizinannya udah turun, aku teliti, aku langsung ke BPBD. Alhamdulillah pihak BPBD-nya mau diwawancara, mau memberikan data-datanya kayak gitu. Tapi ada juga mungkin nggak beberapa sih, aku cuma tahu salah satu temanku, untungnya dia itu kayak pre-research dulu sebelum sempro. Jadi dia turun lapangan dulu, cari tahu apakah data-datanya boleh diambil, apakah informannya berkenan untuk diwawancara. Nah, ternyata informan maupun data-datanya tuh nggak boleh untuk diambil untuk dijadikan penelitian skripsi, dan akhirnya dia mencari alternatif lain, yaitu ya merubah lokus waktu itu anaknya. Jadi ya kalian menurutku harus terjun lapangan itu sih, harus terjun lapangan sebelum sempro, harus memastikan apakah masalah itu benar atau enggak, informannya bisa apa enggak. Karena jarak juga waktu itu, makanya aku enggak sempat pre-research, bukan enggak sempat, karena nggak ada yang bisa diajak ke sana waktu itu. Akhirnya ya nekat untuk sempro duluan sebelum melakukan pre-research. Itu salah, itu nggak boleh ya. Dan kenapa aku bisa tahu di sana ada banjir, terus kenapa aku bisa tahu juga kenapa di sana banjir, terus banjirnya kok tahu sih 3-5 bulan, itu aku cuman kayak baca-baca berita dan aku tanya temen yang tinggal di sana yang kebetulan juga jadi bisa dibilang jadi korban bencana banjir, soalnya rumahnya juga terendam. Nah, itu berangkat dari situ makanya aku bikin bab 1 yang harusnya melakukan penelitian terdahulu dulu, penelitian lapangan dulu, melakukan pre-research dulu. Ya, gitu sih mungkin hambatannya kalau dari aku pribadi. Mungkin itu aja yang bisa aku sharing. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Nur Aisyah Luciana yang telah menyampaikan materi di acara sharing session kali ini. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman peserta yang ingin menanyakan atau sharing dengan ketiga narasumber kita, bisa langsung on mic atau menulis di kolom chat untuk bertanya kepada ketiga narasumber kita. Silahkan.
Mohon maaf Amel, saya izin bertanya. Ya, silahkan. Izin bertanya untuk Mbak Aziza. Mau tanya Mbak, gimana sih tips untuk biar jurnal kita itu bisa cepat publish gitu? Biasanya kan untuk publish jurnal kan lama ya Mbak, butuh waktu berbulan-bulan. Terus kalau boleh tahu juga Mbak Aziza dulu publish jurnalnya di mana, Sinta berapa, dan berapa lama jurnal Mbak Aziza bisa ke-publish? Udah, terima kasih Mbak. Oke, sama-sama. Gini, dulu gimana sih caranya biar jurnal kita itu cepat di ACC sama penerbitnya? Kalau aku dulu itu, pertama ya kontak ke penerbitnya, tanya dulu kira-kira judulku ini masuk scope jurnal mereka nggak? Kalau mereka bilang, oh iya boleh ini masuk scope jurnal kita, baru kita kirim. Nah untuk apa formatnya itu biasanya itu kan nunggu di apa kayak di review dulu kan sama mereka. Sebentar ya. Nah, biasanya kan nunggu mereka di ACC dulu. Waktu nunggu itu kita juga persiapkan kemungkinan-kemungkinan apa yang direvisi sama si penerbit. Biasanya kalian bisa lihat di referensi di jurnal mereka. Kan ada itu jurnal-jurnal yang dipublish sebelumnya, maksudnya sebelum kita gitu kan. Itu coba kalian lihat. Mulai dari, apa itu namanya? Kayak template-nya gitu, coba kalian lihat. Biasanya mereka itu teorinya itu pakai teori yang dari tahun berapa, itu pengaruh juga sih. Biasanya itu 5 tahun terakhir itu maksimal. Terus apa ya? Pinter-pinter itu juga apa namanya? Kayak bukan banding, kayak pinter-pinter apa gitu ya? Ya pinter ngomong lah sama penerbitnya, kira-kira bisa nggak Pak ya, soalnya kita di deadline sama pihak kampus, misalkan ini buat syarat kelulusan, kayak pinter-pinter, apa itu namanya, negosiasi lah, pinter-pinter nego sama penerbitnya gitu. Coba kalian ngomongin maksud dan tujuan kalian itu terbit di situ, selain dari apa tadi kelengkapan isi jurnal kalian ya. Terus aku dulu itu publish-nya di Univ Musamus, jurnalnya Univ Musamus, itu Sinta 4. Terus yang skripsi ini, aku terbitnya di jurnal apa lupa. Sebentar ya, lupa. Mohon maaf yang satunya lupa, yang apa? Yang skripsi ini. Pokoknya itu Sinta 5. Nah, untuk waktunya, waktu terpublishnya itu emang beda-beda tiap apa namanya? Tiap penerbit. Pokoknya kuncinya satu. Kalau menurutku ya, kalian pinter-pinter negosiasi sama si penerbitnya itu. Soalnya kan kadang kita submit di bulan September, nanti 3 bulan lagi bisa publish. Kalau paling cepat sih 3 bulan. 3 bulan publish, terus ada yang tiap 6 bulan, tiap 1 tahun. Terus kalian itu yang penting tanya, kira-kira nggak apa-apa publish itu tahun depan nggak apa-apa, asalkan kalian dapat LOA. LOA itu ada 2 macam, LOA under review dan LOA diterima atau dipublish. Untuk syarat kalian bisa lolos sidang tanpa apa namanya? Lolos skripsi tanpa ujian sidang, itu kalian harus pakai LOA yang dipublish, bukan LOA under review. Karena kalau LOA under review itu masih ada kemungkinan jurnal kalian tidak dipublish gitu. Gimana? Sudah cukup? Oh ya Mbak. Lagi?
Enggak, sudah cukup. Makasih infonya Mbak Aziza. Iya, sama-sama. Terima kasih jawabannya Mbak Aziza sama pertanyaannya dari Eva. Selanjutnya ada teman-teman yang mau bertanya lagi kepada ketiga narasumber kita atau mungkin sharing, minta pendapat sama ketiga narasumber kita, dipersilahkan. Halo, Amel, moderator, izin bertanya. Iya, silahkan. Dimohon untuk on cam ya kalau bisa. Oh ya, sebentar. Mau tanya dulu aja nggak apa-apa ya? Oke, Silahkan. mungkin ini bisa ditujukan untuk ketiga narasumber dalam menghadapi kita itu kan terkadang kalau menulis terus itu jenuh dan juga berada pada kebimbangan dalam kepenulisan. Kadang kan kita semakin melebar gitu dalam kepenulisan, entah itu proposal ataupun skripsi ke depannya. Nah, bagaimana menurut ketiga para narasumber untuk mengatasi hal tersebut gitu? Terima kasih. Silahkan dari ketiga narasumber bisa dijawab. Mungkin dari Mbak Nur Aisyah Luciana mungkin. Kalau menurutku apa tadi apa biar gak melebar ya, biar penelitian kita gimana sih biar gak melebar. Kalau menurutku sendiri dari awal kita emang udah memberi batasan-batasan tertentu di penelitian kita. Batasan-batasannya tuh gimana, itu mungkin bisa kita diskusikan sama dosen pembimbing gitu. Baiknya kalau misalnya saya batasi ini gimana Pak, Bu, apakah masih 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 oke gitu, atau mending emang uh, emang harus terdiri dari banyak apa sih banyak banyak komponennya gitu. Kalau aku pribadi dulu, aku sempat ditanyain sama dosen penguji waktu mau ACC Sempro itu, kan aku bencana. Nah, di bencana itu upaya penanggulangan bencana itu ada 3 bentuk. Ada sebelum bencana, waktu bencana terjadi, dan setelah bencana. Nah, aku dari awal memang sudah membatasi penelitianku di sebelum bencana terjadi. Nah, di sebelum bencana terjadi itu juga ada 2 kegiatan, kegiatan pencegahan sama kegiatan mitigasi. Nah, dosen pembimbing juga sebelumnya bilang kalau mending dibatasi, dipersempit, jangan terlalu lebar, biar penelitianku juga nggak terlalu banyak dan terlalu memakan waktu gitu. Karena kalau kita terlalu kompleks itu, terlalu banyak yang mau diteliti, itu waktunya kan juga pasti bakal kesita banyak. Nah, karena aku udah pilih waktu itu pilih mitigasi bencana. Nah, di mitigasi bencana ini juga sempat ditanya sama dosen penguji, karena di mitigasi bencana ini lagi ada 2 kegiatan lagi. Dosen penguji bilang, kenapa kamu nggak pilih salah satunya aja mitigasi? Kan mitigasi ada 2, mitigasi aktif sama pasif. Dosen pengujiku bilang, kenapa kamu nggak pilih mitigasi aktif aja? Kenapa harus dua-duanya? Nah, saat itu aku juga mikir, kenapa ya aku pilih dua-duanya? Nanti kan tambah banyak. Nah, setelah aku baca-baca jurnal, aku baca-baca lagi yang aku diskusi sama dosen pembimbing. Terus jadi aku tetap ambil 2 karena kedua kegiatan ini nggak bisa dipisahkan. Nah, kalau udah kayak gitu ya mungkin nggak apa-apa kalau kamu emang mau ambil 2 kegiatan ataupun lebih. Tapi kalau menurutku sendiri lebih baik
dikerucutkan, dikasih batasan-batasan tertentu biar nggak terlalu melebar dan nggak terlalu banyak memakan waktu sih. Mungkin itu aja sih. Terima kasih Mbak Aisyah atas jawabannya. Selanjutnya mungkin Mas Iqbal bisa dijawab pertanyaan dari Kamel. Ya, oke, saya coba menjawab ya pertanyaan dari Pak Kamel terkait tadi merasa jenuh ketika mengerjakan sama supaya tidak melebar ya. Ya, oke. Kalau menurut saya jenuh itu wajar sih karena memang kita kan berkutat terus sama yang namanya skripsi itu kan pasti ada jenuhnya. Lah itu ya teman-teman tetap butuh waktu istirahat gitu loh. Jangan misal 1 minggu Senin sampai Minggu itu samain maksudnya teman-teman planning aja. Aku mau mengerjakan hari-hari apa aja. Terus juga kalau aku dulu itu kalau mengerjakan sih kalau hari sih nggak terlalu jadi patokan sih. Kalau aku mungkin waktunya. Nah, kalau aku sendiri kemarin itu enaknya ngerjain itu malam. Soalnya ya mungkin waktu malam itu otakku berjalan gitu ya. Istilahnya seperti itu. Jadi mungkin teman-teman juga bisa menentukan sendiri. Aku ini kalau mengerjakan ini enaknya jam berapa atau gimana atau hari-hari apa aja gitu. Itu biar istilahnya terjadwal gitu loh, terdeadline. Terus kalau misal teman-teman udah mulai ngerasa jenuh atau bosen ngerjain, dari kemarin ngerjain terus kan, ya nggak apa-apa teman-teman istirahat aja, cari apa istilahnya refreshing, mungkin mau jalan-jalan atau mungkin kemana gitu kan, ya nggak apa-apa. Soalnya kan istilahnya skripsi itu kan kalau dibilang tidak ada batasan ya memang tidak ada. Teman-teman kalau mau ngerjainnya cepat, bisa lulus setengah tahun kayak Mbak Aziza, ya monggo. Tapi kalau teman-teman mau ngerjainnya lama juga nggak apa-apa. Itu kan kembali ke teman-teman masing-masing. Cuma ya lebih enaknya dikerjain tepat waktu. Ya juga istilahnya dampaknya kan apa ya nggak terlalu gitu. Kalau males-males kan takutnya malah kok udah masuk semester lagi, kan bayar UKT lagi kan gitu istilahnya. Jadi itu sih kalau untuk yang jenuh kalau menurut saya. Terus mengenai apa biar tidak melebar, ya ini juga apa ya? Mungkin sering terjadi. Terutama saya sendiri juga kemarin waktu proposal itu ketika sempro sama salah satu dosen penguji juga dibilang proposal saya ini masih terlalu bias atau apa ya kayak terlalu melebar gitu loh, sini ke sini lah. Itu mungkin untuk teman-teman biar tidak melebar mungkin apa ya bisa dijadikan patokan itu kalau menurut saya ya topik sama judulnya teman-teman sih. Kalau misal teman-teman mau bahas tentang implementasi kebijakan ya itu aja yang istilahnya dijadikan patokan biar nggak sampai melebar gitu loh. Kayak skripsi saya kan judulnya pengembangan objek wisata oleh desa di Kabupaten Lamongan. Lah, itu waktu masih proposal itu dibilang sama dosen penguji juga masih terlalu apa ya istilahnya melebar ke mana-mana. Akhirnya saya apa ya saya coba untuk ubek-ubek lagi istilahnya bahasa Jawanya diubek-ubek. Oh ya ternyata memang sih kalau kita lihat juga proposal saya ini masih istilahnya kalau bahasa Jawanya ngalor ngidul nggak jelas gitu loh. Akhirnya ya saya coba rapikan. Oh ya ini berhubungan sama ini itu seperti itu sih. Mungkin itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Iqbal atas jawabannya. Selanjutnya mungkin dari Mbak Aziza. Silahkan. Ya, saya akan mencoba menjawab. Seperti yang disampaikan Mbak Aisyah sama Mas Iqbal tadi, yang pertama tentunya harus ada pembatasan masalah atau pembatasan topik. Dan yang kedua, kalian itu bisa menulis itu yang jadi patokan itu dari judulnya. Terus kalian jangan lupa, biasanya bentuk latar belakang itu berupa paragraf deduktif.
di mana penulisannya awalnya itu berupa hal-hal yang umum, terus semakin ke bawah itu semakin khusus dan mengerucut. Misalkan dulu penelitian saya kan tentang peran Diskoperindak dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 pada UMKM di Kabupaten Gresik. Nah, yang saya tulis yang pertama itu tentang hal-hal yang umum, itu kayak kondisi pandemi itu kayak gimana, terus gimana keadaan UMKM di Indonesia sekarang, terus nanti lebih mengerucutnya misalkan kalau di awal tadi kan gimana kondisi UMKM di Indonesia. Nah, yang kedua nanti semakin ke bawah yang saya angkat itu tentang gimana kondisi UMKM di Kabupaten Gresik, kayak gitu. Terus kalau udah gitu, nanti kan semakin ke bawah kan dapat ditarik kesimpulan. Dari paparan di atas, saya akan mengambil penelitian dengan judul bla bla bla. Pokoknya intinya kalian bisa berpatokan dari judul kalian, biar kalian itu nggak kemana-mana bahasnya. Dan kalau aku pribadi, biasanya kalau mau menulis paragraf-paragraf di latar belakang, itu aku buat poin-poin. Kayak misal, paragraf ini aku mau bahas tentang ini deh. Jadi ditulis dulu gitu. Ditulis dulu dan nggak lupa harus berpatokan sama judul kalian, biar penulisannya itu nggak kemana-mana. Gitu. Sekian. Terima kasih Mbak Aziza. Dari Kamel mungkin sudah dipahami atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, terima kasih untuk ketiga para narasumber atas informasinya dan advice-nya. Terima kasih Kamel. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat, saya bacakan dari Felix Tahirnanda, angkatan 2018. Selamat sore, saya Felix Ta dari angkatan 2018. Saya sendiri belum mendapatkan dosen pembimbing. Terus untuk mengisi waktu kekosongan menunggu dosen pembimbing, kita harus ngapain ya Mbak Mas? Mungkin pertanyaan ini ditujukan kepada ketiga narasumber. Silahkan dari ketiga narasumber, siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu? Saya persilahkan. Ya, saya aja dulu. Oke, pertanyaannya ini ya. Jika belum mendapatkan dosen untuk mengisi waktu luang, kita harus ngapain? Oke. Kalau dulu, waktu saya masih belum dapat dospem, itu saya istilahnya baca-baca skripsi. Waktu itu saya sempat minta skripsinya cutting 16. Jadi cutting 16 yang saya kenal, yang saya punya kontaknya itu saya chat, Mas Mbak bisa minta file skripsinya buat referensi gitu. Nah, itu juga bisa dijadikan acuan kan. Terus kita juga tahu ini formatnya nulis skripsinya Adna UPN itu kayak gini gitu. Terus juga kita mungkin di dalam baca itu juga bisa secara nggak langsung juga kita mungkin sedikit mengetahui kalau ngangkat tema ini itu seperti ini, kalau ngangkat topik ini itu seperti ini gitu. Terus mungkin juga waktu saya dulu ya itu sih mulai menentukan rencana mau ngangkat apa sih. Jadi mungkin dari jurnal juga bisa, dari teman-teman juga mungkin bisa cari jurnal referensi. Terus juga mungkin data-data pendukung. Waktu itu saya juga kan terkait pengembangan pariwisata ya, pengembangan pariwisata oleh desa. Nah itu saya coba waktu itu cari di websitenya Dinas Pariwisata Kabupaten Lamongan mengenai pariwisata yang ada di Lamongan. Nah itu saya cari, alhamdulillah kok ada. Terus saya kalau yang udah dapat tadi itu saya coba cari lagi data-datanya. Mungkin waktu itu saya cari data kalau nggak salah di berita-berita sama di BPS kalau nggak salah. BPS itu kan juga ada bahas pariwisata. Ya kalau BPS Lamongan kan pasti ada bahas pariwisata lah itu. Terus ya saya coba bandingkan juga emang gini gitu sih. Terus ya mungkin istilahnya itu kalau teman-teman belum dapat pembimbing atau dospem itu mungkin
kalau bisa jangan terlalu patokan sama satu topik aja atau satu judul. Misal teman-teman mau angkat implementasi kebijakan ini di sini, udah teman-teman ya sama yang seperti dijelaskan Mbak Azza tadi. Kalau kita juga harus ada beberapa apa ya istilahnya opsi atau pilihan lain gitu. Misal yang satu ini bahasa kasarnya ditolak sama Dospem. Nah, kita kan punya pilihan lain lah itu. Jadi teman-teman sebelum dapat Dospem juga mungkin bisa membuat reng-rengan, oh ya saya mau angkat ini. Jadi nanti ketika sudah dapat Dospem bisa segera dihubungi, terus bisa segera bimbingan awal, istilahnya konsultasi awal. Mungkin seperti itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Iqbal. Selanjutnya Mbak Aisyah dulu atau Mbak Aziza dulu? Silahkan. Kalau boleh aku dulu yang jawab ya. Kalau aku pribadi sama sih kurang lebih sama kayak Iqbal. Dulu sebelum dapat dosen pembimbing sering waktu itu perpus masih dibuka ya, nggak tahu sekarang masih dibuka apa tutup. Pokoknya aku sering-sering ke perpus soalnya waktu itu aku nggak terlalu kenal sama cutting 16, jadi aku cari referensinya ke perpus. Kalau nggak di perpus ya mungkin sama baca-baca, cari-cari di internet sih tentang topik yang memang aku pengen apa, karena waktu itu aku sudah pengen pakai topik bencana, jadi aku selalu update mengenai bencana yang terjadi Surabaya dan sekitarnya waktu itu. Kalau udah dapet dosen pembimbing nggak usah pasti dibuka, meskipun ya waktunya akan semakin berkurang. Cuman ya memanfaatkan waktu itu tadi, kita juga harus nyiapin beberapa topik, bener kata Iqbal tadi. Seenggaknya ya punya lebih dari satu topik. Semisal satu topik nggak di ACC, mungkin topik lainnya bisa di ACC sama dosen pembimbing yang nanti mungkin bisa didapetin dosen pembimbingnya siapa gitu. Ya mungkin gitu sih, ya baca-baca, cari-cari untuk topik yang mau kita angkat, yang kita tertarik. Dan menurutku kalau kamu milih topik itu cari yang kamu minati ataupun yang kamu pahami, biar mungkin kamu nanti nggak mengalami kesulitan di selanjutnya. Gitu sih. Udah, mungkin Azizah mau nambahin. Terima kasih Mbak Aisyah. Selanjutnya Mbak Aziza, silahkan. Oke, terima kasih. Saya akan mencoba menambahkan jawaban dari Mas Iqbal dan Mbak Aisyah. Kalau pengalaman pribadi aku, waktu belum dapat dosen pembimbing itu, aku mencoba amati isu atau fenomena di sekitar aku, tapi yang tentunya berkaitan dengan administrasi negara. Misalkan awalnya dulu aku pengen ngangkat topik tentang tentang dinas tenaga kerja. Soalnya waktu itu aku pernah magang di dinas tenaga kerja. Terus setelah itu ada opsi lain. Aku menemukan isu atau fenomena yang saat ini lagi in, yaitu tentang COVID-19. Nah, COVID-19 hubungannya sama jurusan kita biasanya itu berkaitan dengan dinas-dinas yang membantu orang-orang yang terdampak pandemi ini. Contohnya kemarin kan aku ngangkat peran Diskoperinda dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 pada UMKM di Kabupaten Gresik itu. Selain kalian bisa mengamati isu-isu yang ada di lingkungan kalian, kalian bisa menyiapkan referensi. Kalian bisa baca banyak-banyak jurnal, karena nanti biasanya muncul ide untuk melakukan ATM.
ATM yang paling mudah biasanya mengganti fokus atau mengganti lokus. Tapi kalian jangan lupa, meskipun ATM harus menyertakan alasan-alasan yang ilmiah. Jadi misal di jurnal ini, penelitian ini dilakukan di kota Surabaya. Terus kalian pengen ganti penelitian ini di kota Gresik. Padahal di kota Gresik dan Surabaya ada beberapa karakteristik kota yang berbeda. Nah itu intinya kalian harus melakukan ATM itu berdasarkan alasan ilmiah, berdasarkan fakta dan juga data. Terima kasih. Terima kasih Mbak Aziza. Berikut jawaban dari ketiga narasumber untuk pertanyaan dari Felixta. Selanjutnya ada teman-teman yang mau bertanya lagi. Mengingat waktunya masih ada, kami persilahkan. Silahkan on cam sekaligus on mic atau ditulis di kolom chat. Mohon izin Mel ingin bertanya. Ya, silahkan. Mungkin pertanyaan saya untuk 3 narasumber, tipsnya untuk mengurangi persentase plagiasi itu apa ya Mbak? Mas, soalnya biasanya itu meskipun kita sudah nulis citasinya, tapi tetap terbaca gitu. Terima kasih. Bagi ketiga narasumber, silahkan menjawab pertanyaan dari Madania Uki. Mungkin yang pertama, Mas Iqbal dulu lagi ya. Ya, terkait apa ya tips untuk mengurangi plagiasi. Mungkin ya yang penting itu sih, yang penting satu jangan lupa citasinya. Sebagai kalau kita kan ya paling sering pakai Mendeley. Terus kalau ternyata kok dicek kok masih masih banyak, nah, itu mungkin bisa teman-teman parafrasekan. Parafrase itu berat apa ya? Istilahnya kayak satu kalimat atau satu paragraf, ya jangan sampai satu paragraf ya, satu kalimat itu tapi kalimatnya diganti dengan kata-kata kita sendiri gitu. Itu pengertian dasar dari parafrase. Nah, itu sih. Kemarin juga di beberapa penulisan deskripsi juga sempat mengadopsi itu. Jadi semisal saya kutip di jurnal itu satu kalimat gitu, terus selanjutnya saya tambahi sama kalimat saya sendiri atau penjelasannya istilahnya. Ya itu juga bisa sih. Tapi lupa selain mungkin kalau parafrase teman-teman masih bingung, teman-teman juga bisa coba yang itu. Jadi misal teman-teman kutip nih dari jurnal ini satu kalimat thread di copy paste, terus setelah itu citasinya udah, nah nanti di selanjutnya di kalimat selanjutnya yang mungkin masih satu paragraf itu mungkin bisa teman-teman tambahi sama kata-kata kalimat teman-teman sendiri. Mungkin itu sih. Soalnya apa ya, kalau menurut saya patokan mengenai plagiasi itu gampang-gampang susah. Soalnya kadang kita udah nulisnya itu mungkin sesuai kata-kata kita, tapi ternyata masih tinggi gitu loh. Terus mungkin kalau saya kemarin juga beberapa tips dari senior-senior saya dan juga senior-senior kita untuk menanggulangi plagiasi itu mungkin istilahnya teman-teman itu kan ada deskripsi kan ada bab 1, 2, 3, 4, 5 lah. Kalau bisa usahakan yang bab 4 sama 5 itu banyak yang kata-kata kita sendiri. Soalnya kan emang itu hasil penelitian kita kan. Oke lah, mungkin di bab 4 misal hasil penelitian kan kita mengukur misal ada beberapa variabel. Nah, itu variabel 1 misal tentang apa gitu. Implementasi. Lah itu kan kita sudah kasih pengantar lah, istilahnya pengantar kalau implementasi kebijakan itu ini. Terus nanti
hasil penelitiannya. Misal kalau kualitatif, karena saya kemarin kualitatif itu kan kita paparkan hasil wawancara kita dengan narasumber. Nah itu sebisanya hasil penelitian, pembahasan sama bab 5 sampai bab 5 itu benar-benar kata-kata kita sendiri gitu loh. Jadi kita olah sendiri dari hasil wawancara. Kan hasil wawancara kita kan misal kalimatnya kan pasti nggak terlalu baku kan. Nah, tapi tetap di hasil penelitian itu tetap kita tulis. Cuma ya apa ya istilahnya istilah ilmiahnya itu saya lupa, cuma ada kata-kata yang mungkin ya jangan sampai ditulis, misal kayak misal ketika kita wawancara narasumbernya bersin kan nggak mungkin kita tulis hasing gitu kan nggak mungkin. Jadi itu kita hilangkan aja, cuma tetap kita tulis sesuai apa ya pendapatnya narasumber, cuma ya untuk beberapa kata tertentu yang sekiranya tidak usah dimasukkan ya nggak usah. Ya mungkin itu sih. Kalau saya kemarin itu saya coba adopsi selain parafrase sama itu tadi tambahan kalimat itu di bab 45 itu saya usahakan perbanyak dengan kata-kata kita sendiri gitu loh. Ini itu. Terima kasih Mas Iqbal. Selanjutnya Mbak Aisyah dulu ya. Kurang lebih sama sih, juga sama kayak Iqbal. Jadi kita mesti parafrase kalimat-kalimat yang kita kutip. Kutipan kita juga jangan lupa dikasih sitasinya, kayak gitu. Terus juga bisa diinterpretasi ataupun di kutipan kita tulis dengan gaya bicara kita sendiri, dan tapi juga tetap dikasih sitasinya juga jangan lupa. Terus ya betul kata Iqbal sih, kebetulan di bab 4 Mbak Azan nggak apa ya, lanjut Azan nggak apa-apa ini. Kalau di bab 4 sama bab 5 sih di situ sih yang biasanya minim dari plagiasi. Soalnya dari kata-kata kita sendiri waktu turun di lapangan kan juga tingginya tingkat plagiasi sendiri juga kan dilihat dari banyaknya kata-kata yang kita gunain, ya kan? Itu juga bisa mempengaruhi tingginya tingkat plagiasi. Ya mungkin iya sih, ya parafrase sama interpretasi kalau aku pribadi kayak gitu sih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Aisyah. Selanjutnya ini harusnya jawaban dari Mbak Azizah, tapi Mbak Azizah saat ini sedang ada gangguan sinyal. Mungkin jawaban berasal dari kedua narasumber itu. Untuk Madania Uki sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, terima kasih Mas Mbak, sudah jelas. Terima kasih Madania Uki. Selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman peserta lain? Saat ini kan Mbak Aziza sudah bisa bergabung lagi dalam Zoom. Mungkin mau jawab pertanyaan dari Madania Uki tadi tentang cara mengurangi angka plagiasi. Silakan Mbak Aziza. Oh iya, terima kasih. Mohon maaf ya tadi sempat lip. Kalau menurut saya, benar yang dikatakan teman-teman tadi sebelumnya, kunci untuk mengurangi plagiasi itu yang pertama sitasi. Jangan lupa cantumkan sitasinya, terus parafrase, dan kalau memang filenya sudah selesai semua, biasanya yang nggak perlu kita masukkan waktu dicek plagiasi itu bagian kata pengantar, daftar isi, daftar pustaka. Itu bisa kalian skip dulu untuk sementara. Waktu
cek plagiasi, karena itu juga bisa mempengaruhi juga. Terus ada lagi tipsnya, katanya itu nggak boleh sering-sering dicek, biar plagiasinya itu nggak makin naik gitu. Itu saja sih menurutku tipsnya. Terima kasih Mbak Aziza. Itu tips-tips mengurangi angka plagiasi yang bisa kita terapkan di skripsi kita nanti ya teman-teman. Mengingat kalau kita cek plagiasi skripsi ataupun jurnal kan biasanya emang saat cek pertama itu angka plagiasinya itu tinggi. Sewaktu kita di semester 6 kemarin nulis jurnal, mungkin teman-teman juga begitu, angka plagiasi pertamanya tinggi, tapi dengan tips-tips yang diberikan dari ketiga narasumber mungkin bisa sedikit mengurangi angka plagiasi dari skripsi atau tulisan kita teman-teman. Ada lagi pertanyaan dari peserta, silahkan ditulis di kolom chat ataupun on mic, silahkan, kami persilahkan. Saya mau izin bertanya. Ya, silahkan. Pertanyaan mungkin untuk ketiga narasumber. Bagaimana sih, kan kita sudah menentukan topik, tapi kita kesulitan untuk menemukan teori. Untuk menemukan teori itu apakah kita harus mengejar tuh sampai kita benar-benar menemukan atau kita mending ganti ke teori lain? Itu bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Isna pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab dari ketiga narasumber ataupun salah satu, saya persilahkan. Mohon maaf untuk Isna, bisa diulangi lagi pertanyaannya yang akan dijawab oleh Mbak Azizah. Iya, bagaimana kita menemukan teori, tips untuk menemukan teori ketika kita mengalami kesulitan untuk menemukan teori yang sesuai dengan topik kita. Oh iya, saya coba jawab ya. Biasanya kalau menentukan teori ataupun grand teori, itu kita bisa lihat dari penelitian terdahulu. Ya kan? Biasanya kan kita kan disuruh dosen pembimbing untuk meresum beberapa jurnal yang kaitannya dengan penelitian kita. Nah, itu coba dicari kira-kira judul teori apa yang umumnya dipakai di penelitian yang kamu ambil itu. Dan jangan lupa juga konsultasi ke dosen pembimbing. Pokoknya kuncinya itu biasanya tuh coba kamu cari dari penelitian terdahulu gitu. Nanti setelahnya kamu konsultasikan ke dosen pembimbing. Dan waktu kamu konsultasi ke dosen pembimbing itu, sertai alasan-alasan juga, alasan-alasan yang kuat kenapa kamu milih teori itu. Misalkan di penelitian terdahulu ini Bu dijelaskan kayak gini, dan dari misal kamu baca 10 jurnal, dari 10 jurnal 7 diantaranya itu umumnya pakai teori yang ini, dan saya rasa teori ini cocok digunakan untuk penelitian yang akan kamu lakukan itu. Coba kamu lihat indikator teorinya lagi. Kira-kira itu sudah memenuhi belum dari permasalahan yang kamu angkat itu tadi? Kan pastinya kalau penelitian itu kan ada masalah-masalah yang akan kamu bahas, ya kan? Nah, itu masalah yang kamu bahas itu coba kamu ukur dari indikator-indikator teori yang akan kamu pakai itu. Udah sesuai nggak? Gitu. Itu kalau menurut aku. Mungkin yang lain bisa menambahkan atau ada saran lain?
Dari Mas Iqbal dan Mbak Aisyah mungkin ada yang mau ditambahkan atau sudah cukup? Ya, terkait militer ya. Ya memang saya dikit menambahkan juga dari Mbak Ziza tadi, militer itu memang apa ya, istilahnya gampang-gampang susah gitu loh. Saya kemarin itu menentukan teori, saya juga sempat berganti teori sih waktu itu. Jadi waktu bimbingan bab 1 latar belakang itu saya sempat pakai teori yang agak lama sekitar tahun 2000-an ke bawah kalau nggak salah. Itu mungkin sama pembimbing saya kurang, istilahnya kurang sreg gitu, apa mungkin terlalu lama juga, saya juga kurang tahu. Waktu itu saya referensinya dapat dari jurnal yang teori pertama itu. Tapi ternyata setelah saya konsultasikan, ternyata sama pembimbing istilahnya disuruh ganti, akhirnya saya ganti, ya saya cari lagi apa ya istilahnya penelitian terdahulu, karena kan deskripsi kan di bab 2 kan ada penelitian terdahulu lah, itu juga nanti akan berhubungan sama skripsi yang akan teman-teman gunakan gitu loh. Misal implementasi kebijakan teorinya ini, teorinya Edward Tigas misalnya, itu di penelitian terdahulu juga teman-teman bisa cantumkan penelitian-penelitian yang penelitian implementasi yang menggunakan teori Edward Tigas seperti itu. Karena memang di penelitian terdahulu kan memang juga harus berhubungan kan sama penelitiannya teman-teman itu. Mungkin itu sih, jadi bisa teman-teman gunakan untuk apa ya, teman-teman menggunakan referensi penelitian-penelitian terdahulu. Kan istilahnya kan ya kalau memang fokusnya sama, ya kan berarti bisa kan gitu menggunakan teori tersebut. Mungkin itu sih. Terima kasih atas jawabannya. Untuk Isna, apakah sudah dipahami atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Mel. Terima kasih. Terima kasih, Isna. Selanjutnya untuk mengakhiri sesi tanya jawab, akan saya bacakan pertanyaan terakhir dari Nurwandira Kusmayadi kepada ketiga narasumber. Pertanyaannya, selamat sore, saya Nurwandira ingin bertanya terkait cara menentukan urgensi penelitian. Saat memilih topik itu kadang muncul rasa ragu ya, sudah urgent belum penelitian ini, istimewanya lokus yang kita ambil itu apa? Misal peningkatan masalah di suatu daerah terkait kasus tertentu, apakah sudah cukup urgent untuk dijadikan penelitian ya? Apakah perlu tambahan lainnya? Bagaimana ya tipsnya Mbak Mas untuk menentukan urgensi penelitian itu? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab dari ketiga narasumber. Dari Mbak Aisyah dulu. Kalau menurutku pribadi, urgent enggaknya penelitian kita itu bisa kita lihat dari penelitian-penelitian yang ada sebelumnya juga sih. Jadi kita kan sebelumnya pasti sebelum tentu topik kita juga cari-cari berita, cari-cari penelitian. Nah dari situ ada beberapa penelitian yang mungkin bisa kita ATM tadi yang tiru modifikasi yang kita kembangkan sesuai keadaan sekarang. Kayak misalkan keadaan COVID sekarang kan banyak penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan dalam penelitian, khususnya skripsi. Ketika muncul rasa ragu ya mungkin kita harus lebih banyak cari referensi-referensi berita ataupun artikel yang artikel terkait mengenai topik tersebut. Sebenarnya kalau masalah publik menurutku ya masalah publik urgensinya masyarakat ya gitu.
Mungkin bisa ditambah Iqbal sama Aziza. Kalau urgensi penelitianku, ya mungkin kalau aku pribadi ya, aku waktu itu bencana mikirnya ya karena bencana selalu menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Entah itu besar ataupun kecil, kalau bencana kan nggak bisa diperkirakan dampaknya bisa besar atau kecil, karena bencana sendiri datangnya juga nggak bisa diperkirakan bisa datang besar ataupun kecil. Jadi pikirku waktu itu sesimpel itu. Kenapa aku milih bencana? Kalaupun di bidang lain mungkin yang sedang ramai dibicarakan ataupun yang urgensi sekarang kayak COVID gitu. Mungkin Aziza sama Iqbal tambahan? Mengingat waktunya sudah selesai, mungkin jawaban dari Mbak Aisyah saja sudah cukup untuk menjawab pertanyaan dari Nurwandira. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan lagi, mungkin bisa menghubungi secara personal kepada ketiga narasumber yang bersangkutan. Mengingat waktu sudah menunjukkan hampir selesai, hampir jam 3, maka saya akhiri sesi tanya jawab pada kegiatan sharing session kali ini. Saya akan membacakan kesimpulan dari pemaparan materi ketiga narasumber. Yang pertama dari Mbak Azizah, tips lulus 3,5 tahun. Tipsnya yang pertama, ketahui jenis penelitian, tentukan judul, perbanyak referensi, rajin bimbingan ke dosen pembimbing, perbanyak relasi, dan memanage waktu dengan baik dan konsisten. Yang kedua, tips dari Mas Iqbal, tips bimbingan skripsi dengan Dospem, efektif sebenarnya dilakukan secara offline, tapi jika ingin bimbingan online, maka sering-sering follow up kepada dosen yang bersangkutan. Yang kedua, persiapan sebelum bimbingan, itu persiapan jurnal pendukung, data-data, dan pendukung lainnya untuk mendukung urgensi dari topik yang akan kita ajukan kepada dosen. Selanjutnya, kenali dosen pembimbing, terus persiapkan sempro mulai dari berkas-berkas administrasinya. Dan yang terakhir, publikasi jurnal dari skripsi, yaitu menentukan tujuan publikasi. Dan yang terakhir, pemaparan materi dari Mbak Aisyah tentang ide topik penelitian. Untuk menentukan ide topik penelitian yang akan kita bahas di skripsi, yaitu sering-sering baca berita, jurnal, atau kita gali dari masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Terus tipsnya lain, sebelum kita melakukan sempro, alangkah baiknya kita pre-research atau observasi ke lapangan sebelum kita melakukan sempro, agar kita mengetahui apakah data yang akan kita ambil dan narasumber itu bersedia untuk kita wawancarai, dan datanya boleh kita angkat di penelitian kita. Suaranya ke-mute, Mel. Sebelum mengakhiri Zoom ini, dimohon kepada para peserta untuk mengisi link absensi yang telah dibagikan oleh panitia. Aku moderator pada kegiatan sharing session kali ini, dan beserta pengurus Puskap mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber maupun peserta yang telah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat, dan apabila ada salah kata maupun tindakan selama sharing session, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat kepada ketiga narasumber atas gelar sarjananya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aisyah, Mbak Aziza, dan Mas Iqbal atas kesediaan waktunya.